Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun kita berada, jumpa lagi kita di podcast si Pakarewa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, yang mana tema kita pada hari ini yaitu kita kasih nama ngopi ya. Ngopi yaitu ngobrol pendidikan Islam, yang mana tema hari ini kita angkat yaitu pentingnya pendidikan anak usia dini. Jadi sahabat religi semua, kita mengangkat tema ini dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada teman-teman yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, penikmat podcast si Pakarewa Kanwil Kementerian Agama, sehingga pendidikan anak usia dini ini bisa sampai kepada teman-teman yang ada di Sulawesi Barat. Dan untuk tamu kita yang sangat istimewa pada siang hari ini, mungkin sahabat religi semua, saya tidak perlu perkenalkan lebih jauh karena sahabat religi kalau melihat bintang tamu kita atau tamu kita pada siang hari ini sangat-sangat terkenal, bahkan apabila masih berpijak di Sulawesi Barat pasti mengetahui beliau, dan saya hanya menyebutkan namanya, yaitu beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sukri Mondang, dan beliau ini adalah Ustadz yang sudah ahli di bidangnya untuk tema kita pada siang hari ini. Jadi Pak Ustadz, mohon izin saya memanggil Ustadz ini dengan Pak Haji, karena saya kebetulan terbiasa memanggil seseorang itu dengan Pak Haji, walaupun beliau misalnya belum haji dan kebetulan beliau sudah haji sekarang. Ya. Izin Pak Haji, untuk tema kita ini yaitu adalah pentingnya pendidikan anak usia dini. Menurut Pak Haji, apa yang menurut kita bahwa pendidikan anak usia ini penting untuk dijelaskan atau diketahui oleh teman-teman sahabat televisi podcast Pakarewa Sulawesi Barat? Ya, saya kira begini. Jadi saudara-saudara, sahabat LG, jadi pada podcast si Pakarewa berbicara tentang pendidikan anak di usia dini. Kenapa penting? Sebab memang kita inginkan supaya bisa memberikan semacam social support, bagaimana memberikan motivasi kepada para orang tua untuk senantiasa memperhatikan anak-anaknya, untuk mereka itu bisa memberikan edukasi. Jadi memberikan motivasi, edukasi supaya anak-anak itu senang, gemar, senantiasa mereka mau untuk melakukan belajar di salah satu lembaga pendidikan. Dalam hal ini mungkin melek pendidikannya Pak Haji? Tentunya seperti itu. Jadi kita ingin bagaimana anak itu bisa mengecap pendidikan mulai awal. Jadi di usia dini. Jadi ada satu pepatah Arab ya, ini malam yazuk zullat ta'allumi sa'ah tajarwa akul zulal jahli tula hayati. Kalau ada anak yang tidak mengecap pendidikan, tidak pernah merasakan pendidikan selama dia hidup, maka dia akan menyesal itu di akhir-akhir, seperti pada saat dia menginjak usia-usia remaja dan dewasa. Sehingga memang ya ada social support ini yang saya katakan, istilahkan itu, mari kita memberikan motivasi kepada anak kita, semangat. Jadi orang tua itu harus punya semangat, punya animo, semangat itu untuk mau menyekolahkan anaknya di saat-saat usia-usia dini. Jadi bukan hanya di pendidikan formal ya Pak Haji, misalnya tingkat TK, SD, bisa juga yang non formal, begitu Pak Haji. Seperti sekarang, di lembaga-lembaga pendidikan yang ada sekarang itu kan tidak semuanya formal. Ada kelompok belajar untuk di anak usia dini itu. Bahkan di tempat-tempat penitipan anak itu kan ada juga bentuk pendidikannya di situ Pak Haji. Apakah seperti itu yang dimaksud ya? Jadi kita memang seperti yang saya sampaikan tadi, supaya anak mengenal dulu. Awalnya beliau mengenal. Sekarang kan ada RA, Raudatul Atfal, ada TK. Kemudian ada PAUD juga kan, pendidikan anak usia dini. Kemudian ada PKBM. Jadi bagaimana mereka itu, yang pertama supaya mereka juga tahu dulu ya, yang pertama itu apa itu pendidikan. Tapi ini juga peran orang tua. Jadi ada social support. Jadi bagaimana motivasi itu dimunculkan dulu lah. Jangan sampai anak-anak tidak suka dengan pendidikan. Jadi ini kita menghilangkan image. Apalagi memang Sulawesi Barat kita lihat memang sangat tinggi ini. Jadi kita mau mengubah image supaya orang tua itu senantiasa memberikan bekal dulu untuk pendidikan kepada anaknya.
Berarti memang penting ya, mengenalkan pendidikan itu kepada anak-anak khususnya usia di bawah TK ya Pak Haji, karena jangan sampai terlalu banyak mainnya daripada untuk mengenal tentang pendidikannya. Termasuk mungkin di dalam pendidikan Al-Qur'an ya Pak Haji. Ya, jadi gini, jadi untuk TPA, TKA, TPA ini memang perlu juga kita munculkan sesungguhnya supaya moralitas anak itu awalnya dia digodok dengan mentalitas agama. Jadi sebelum dia mengenal ilmu-ilmu umum, usahakan dulu benahi dari segi bagaimana pengembangan moralitas agama, iman dan takwanya anak-anak. Supaya ketika dia besar, ya kan kita istilahkan, jadi jiwanya itu, jadi kemudian dia punya moral itu, dia punya iman takwa itu, jadi dia punya hatinya itu hatinya orang Mekah, kemudian nanti otaknya yang dia miliki itu otaknya orang Jerman. Orang Jerman, iya betul. Berarti mungkin seperti ini ya Pak Haji. Menurut teman-teman saya yang ada di luar, kadang mereka bilang saya ingin anak saya itu mengenal pertama huruf hijaiyah daripada huruf-huruf A, B, C, D itu ya. Seperti itu mungkin Pak Haji untuk di Taman Pendidikan Al-Qur'an itu ya. Jadi memang awal seperti yang kita bekal yang paling utama dulu bagaimana moralitas agama. Jadi kita godok, kita kadar mereka dengan mengenal huruf-huruf hijaiyah cikal bakal untuk mereka memahami agama. Sebab kalau cuma ilmu umum saja, apalagi itu mereka tidak mengenal apa itu huruf hijaiyah, dalam hal ini tidak pernah mau mengaji, mereka kan tidak punya mentalitas agama. Iya betul. Jadi untuk mengawali, jadi kita mulai bagaimana mengenalkan huruf-huruf hijaiyah. Jadi melalui TK-TPA. Setelah itu kita lihat mereka kemudian memberikan bekal pendidikan umum. Jadi agama juga perlu, tapi umum juga perlu. Betul. Berarti penjelasan tentang urgensi pendidikan ini sangat penting ya Pak Haji. Untuk teman-teman yang sudah mempunyai anak, khususnya yang anak-anak masih dari 0 sampai 5 tahun mungkin ya Pak Haji, umurnya ya. Balita kan? Balita betul. Bayi di bawah 5 tahun. Iya Pak Haji. Kemudian Pak Haji, menurut Pak Haji, apakah pendidikan anak usia ini penting? Maksudnya penting, kan ada yang beranggapan kan nanti setelah SD itu bisa juga nanti saya masukkan anak ke SD. Apalagi dengan teknologi yang ada sekarang, mungkin mereka bisa mengarahkan anaknya mungkin belajar lewat media-media yang ada sekarang. Apakah menurut Pak Haji itu juga seperti apa pentingnya tentang anak usia dini ini untuk dikenalkan dengan dunia pendidikan? Ya, ada yang disebut ya Pak Haji Talib ya, dengan pendidikan agama itu yang akan menghasilkan supaya mereka itu memahami tentang hikmah. Ada satu ayat Al-Quran, kita lihat konsep Al-Quran itu dengan pendidikan ala Luqmanul Hakim. Jadi Allah katakan dalam surah Luqman ini, itu di surat Luqman di ayat yang ke-12 dan seterusnya, Allah katakan begini, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ganiyyun hamid. Artinya begini, kita mengajarkan anak-anak itu yang kita katakan istilahkan tadi 0 sampai 5 tahun. Jadi pendidikan awal, usia dini. Kita ingatkan mereka dengan apa? Benahi pendidikan mereka dengan agama. Berikan hikmah. Sebab tidak ada yang lain kecuali agama. Itu langkah awal dulu terlebih dahulu. Kemudian kita melihat bagaimana konsep pendidikan Luqmanul Hakim ini itu sudah jelas sekali. Jadi wa iz qala Luqman li ibni wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan masih banyak lagi. Dalam ayat di surah Luqman ini disampaikan bahwa ada beberapa hal yang kita harus ajarkan kepada anak itu. Utamanya ya anak-anak di usia dini 0 sampai 5 tahun dan seterusnya. Ajaran yang pertama dalam Al-Quran surah Luqman ini, jangan sampai dia menyekutukan Allah. Jadi yang pertama itu akidah. Pertama kita ajarkan akidah. Yang kedua, dalam Al-Quran juga itu di surat Luqman, kita memerintahkan anak supaya bagaimana dia mengingat jasa-jasa orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ada lagi Pak Haji Talib ya. Kita ajarkan mulai usia dini dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, ampe macoa, ampe madeceng. Jadi apa itu? Yang pertama, yang selanjutnya jangan ada rasa kebencian kepada siapapun juga.
Jangan ada rasa kebencian. Jadi kalau sudah mulai usia dini kita sudah bisa terapkan, ajarkan kepada anak, insya Allah dia sampai besarnya dia biasa dengan itu. Tidak membenci Izin orang. Pak Haji, berarti di sini memang peran orang tua di melek pendidikan atau mengenal pendidikan anak ini sangat besar ya Pak Haji. Ya, makanya Peran orang tuanya ini. saya bilang tadi sejak awal bagaimana ada istilah jadi social support. Ya. Jadi bagaimana orang tua memberikan motivasi. Dan susah juga kalau tanpa ada dorongan orang tua. Sebab memang ya anak itu lebih dekat dengan orang tua. 0 sampai 7 tahun menurut Aisyah Dahlan, psikolog mengatakan anak itu lebih mengerti, lebih mendengarkan apa petua-petua dari orang tuanya, utamanya ibunya. Ibunya mengatakan, nak kau ke kanan, pasti dia ke kanan. Kau ke kiri, dia ke kiri. Kau belajar agama, pasti dia belajar agama. Jadi ini yang kita mau, bagaimana ada social support orang tua terhadap anak. Berarti perlu juga contoh-contoh ya Pak Haji, karena anak-anak ini kan mencontoh orang tuanya. Otomatis kalau misalnya seperti saya Pak Haji memberikan pendidikan tentang sholat kepada anak, baru saya tidak sholat kan salah juga Pak Haji. Jadi Berarti memang harus menjadikan contoh untuk anak-anaknya begitu. kita jujur mengatakan orang tua yang baik adalah orang tua yang memberikan pendidikan itu diawali dengan apa yang dia lakukan. Nah, berarti dicontohi. Ya, betul. jadi kalau memang anak itu mau salat misalnya, Ya, orang tua dulu harus salat. betul. Kalau anak itu mau tidak membenci orang tua juga jangan membenci orang. Ya betul Kalau betul anak ya, itu ya, ya. mau melakukan hal-hal yang baik, usahakan orang tua harus memberikan. Karena yang dilakukan oleh anak-anaknya adalah apa yang dilihat oleh kepada orang tuanya. Karena kan mereka masih tinggal di rumah. Contoh teladan yang bagus itu akan berbekas. Saya teringat dengan satu hadis lagi. Siap. Nabi pernah menyampaikan begini. Jadi ajari anakmu dengan kebaikan. Niscaya anakmu itu akan menghargai kamu. Jadi bahkan ada satu hadis lagi Pak Haji Talib ya. Alimu auladakum annahum khuliqu li zamanin gaira zamanikum. Artinya apa? Ajari anakmu itu. Contohkan sesuatu yang baik kepada anakmu. Ajari anakmu. Sebab anakmu itu dilahirkan bukan pada zaman seperti zamanmu dulu. Betul. Begitu hebatnya di zaman sekarang, kalau tidak ada contoh orang tua sulit sekali. Dan hadis itu masih relevan dengan kondisi yang terkini Pak Haji. Tidak ada istilah hadis tidak relevan. Ya artinya kan begini. Kita memaknai saja bagaimana supaya orang tua itu memperhatikan petua-petua seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Barakallah. Ya. Sekarang Pak Haji, tentang relevansi pendidikan anak dan usia dini. Apa relevansinya itu Pak Haji? Tentang pendidikan anak dengan usia dini. Usia dini itu usia yang sangat memang pekah dia untuk mengenal lebih awal. Sebab kalau kita mengajari dia pada saat dia sudah menginjak usia anak-anak, remaja dan dewasa apalagi, itu sudah agak terlambat. Artinya mungkin ibarat besi ini masih bisa dibengkok masih bisa kita ubah sesuai dengan kemauan kita. Misalnya diubah jadi parang jadi parang, diubah jadi misalnya wajan jadi wajan. Ada kalimat hikmah Pak Haji Talib. Siap. Itu orang-orang Arab mengatakan begini, ta'allamu fis sigari kan-naqsi 'alal hajar. Kita belajar di waktu usia dini itu sama dengan mengukir di atas batu. Artinya apa? Berbekas. Mudah sekali anak-anak itu menerima dengan bagus. Tidak sama dengan ta'allamu fil kibari. Kita ajarkan anak-anak ketika dia sudah usia dewasa, usia remaja dewasa, sulit sekali. Sama dengan kan-naqsi 'alal hajari. Seperti dia menghapus. Gampang sekali terhapus itu. Dia tidak ingat lagi. Ataukah memang pengaruh-pengaruh dunia luar, ya pengaruh-pengaruh yang mungkin berasal dari luar. Apalagi yang ada sekarang ini seperti gadget, televisi. Luar biasa. Luar biasa pengaruhnya. Jadi memang sebelum kita menyesal, lakukan hal yang terbaik untuk pendidikan anak kita, utamanya di usia dini. Betul. Nah, tentang itu tadi berarti lagi-lagi peran orang tua di sini, misalnya mengatur tentang pemakaian gadget untuk anak-anak. Karena ini juga tidak bisa kita hindari karena sudah masuk di eranya anak-anak yang sekarang. Sudah masuk di eranya anak-anak yang ada sekarang. Apakah kita kasih sebebas-bebasnya ataukah kita batasi, misalnya nanti setelah mengaji atau nanti setelah sholat baru kita bisa, itu pun masih mungkin dalam pengawasan Pak Haji. Kita tidak bisa sangkal yang namanya perkembangan Teknologi. zaman di saat seperti ini. Anak-anak juga tidak bisa dilarang 100%, tapi anak-anak juga tidak bisa dibiarkan. Jadi begini, peran orang tua. Apa itu?
bagaimana melihat kondisi anak-anak itu. Sebab ada juga anak-anak yang biasanya lepas dari kontrol. Hati-hati. Kemudian juga ada juga anak-anak yang memang ya sepertinya tidak tahu tentang teknologi. Ini juga tidak bagus. Tidak bagus. Jadi upaya yang kita harus lakukan apa? Lihat sisi-sisi kebutuhan anak. Jadi bekali dia dengan agama dulu. Kalau dia sudah punya mental yang bagus, insya Allah. Jadi apapun yang kita berikan dia akan taat nurut. Oh, bukan seperti itu, karena apa yang diajarkan oleh orang tua saya dengan moralitas agama, dia akan sampai itu akan bagaimanapun juga dia akan bawa dengan bagus. Iya, karena kebanyakan anak-anak sekarang, saya kan melihat orang tuanya. Ya. Kenapa bapak saya disuruh berhenti main HP? Ini sementara bapak masih main HP. Ya. Itu kan juga perlu, berarti kita juga perlu memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, khususnya yang seperti tadi balita. Apabila kita misalnya melarang anak-anak terlalu banyak untuk main gadget, berarti kita orang tuanya juga ini perlu untuk membatasi bermain gadget, Pak Haji. Ya, anak-anak itu jangan juga, sekali lagi, jangan juga dilarang untuk bermain gadget. Tetapi jangan juga terlalu diluaskan. Bebas. Sebab jangan sampai kita harus periksa konten apa yang dia lihat. Sebab sekarang banyak pengaruh yang memang bisa merusak akal mereka, pikiran mereka, moralitas mereka. Karena kan sekarang kita mau tinggal pilih apa aplikasi apa yang kita Ada mau, sekarang, gampang, ada semua. Betul. Tinggal bagaimana kita bisa menetralisir dengan dorongan orang-orang tua dengan moralitas agama. Iya, luar biasa Pak Haji. Penjelasan ini sangat baik, utamanya untuk orang tua yang masih mempunyai anak-anak di bawah usia, dalam hal ini usia dini, yaitu 0 sampai 5 tahun, dalam hal ini balita. Jadi mungkin yang terakhir yang ingin saya gali dari Pak Haji, bahwa pendidikan anak merupakan sesuatu yang mutlak dan harus. Olehnya itu mungkin bisa diberikan kiat-kiat, karena Pak Haji mungkin sudah bahasa sekarang itu sudah banyak makan asam garam, sehingga bisa dibagi Pak Haji kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh, khususnya kepada kami orang tua baru ini, artinya baru masih mempunyai anak-anak balita, yang seperti tema kita pada siang hari ini. Kiat-kiat apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita sehingga anak-anak ini bisa juga melek, dan kita juga orang tua ini tidak terlalu menekan kepada anak kita yang khususnya di bawah, karena jangan sampai kita juga terlalu menekan harus seperti ini sehingga anak-anak itu tidak tumbuh seperti dirinya sendiri. Iya. Iya. Satu hal yang saya harus garis bawahi ya, Pak Haji Talib, kita kembali kepada pendidikan Al-Quran dengan melihat konsep seperti apa yang saya katakan tadi, pendidikan ala Luqmanul Hakim. Jadi hal yang pertama, memang tidak ada jalan lain agama, dekatkan anak kepada agama. Sebab itulah penyelamat kita. Di era seperti ini tidak ada jalan lain. Sekali lagi, tidak ada jalan lain. Kita harus banyak-banyak bagaimana senantiasa mendekatkan diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita. Sudah jelas sekali ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Kalau kita mau selamatkan anak dan diri kita, agama itu kuncinya. Jadi saya mengulas kembali, pendidikan ala Luqmanul Hakim itu kan mengajarkan kita yang pertama, bagaimana memiliki yang namanya akidah yang bagus. Kalau kita Islam, ajarkan dengan ajaran agama Islam. Termasuk juga agama-agama yang lain, silakan. Yang kedua, apalagi disuruh kita untuk bagaimana berbakti kepada orang tua kita. Kedua, orang tua. Sebab kita harus ingat siapa itu orang tua. Betul. Orang yang banyak berjasa dalam hidup kita. Tidak mungkin, ya Pak Haji Talib ya para sahabat religi ini, kita tidak akan mungkin jadi begini kalau bukan karena jasa orang tua. Bayangkan orang tua itu jasanya ketika dia mengandung kita, dia melahirkan kita, dia membina membesarkan kita, bahkan sampai kita jadi seperti ini. Andai saja tidak ada orang tua, tidak kita akan mungkin akan hidup. Ya, ini kadang kalau kita melihat kondisi kekinian ini, banyaknya anak-anak yang tidak tahu berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Itu mungkin juga karena pengaruh gadget itu Pak Haji. Kemudian ketiga, apalagi Pak Haji Talib ya, yang ketiga adalah itu tadi, usahakan hindari dari kebencian-kebencian. Anak-anak diajari jangan punya sifat benci kepada sesamanya. Ya, jangan sifat benci.
Bahkan memang seperti itu ya, namanya kita manusia biasa. Kadang saya sering bilang begini, benci dan rindu itu harus selalu ada. Kalau hari dan kita usahakan bagaimana kebencian itu kita balut dengan apa yang namanya kasih sayang. Barakallah. Jadi kalau kita benci sekarang, besok kita sayang. Artinya Kalau boleh membenci, mungkin bencinya karena Allah ya. Iya. Kemudian selanjutnya apa itu Pak Haji Talib ya? Ini ajari anak kita dengan apa? Usahakan mereka sholat. Ya. Jadi sholat, dia tanya mereka sudah sholat enggak? Bahkan sering saya sampaikan begini, berikanlah reward kepada anak-anak yang rajin ibadah, utamanya sholat. Jangan, jadi bedakan itu apa yang kita berikan dari anak-anak yang tidak salah dengan yang salah. Jadi jangan saja reward itu untuk anak-anak yang juara 1 di kelas. Betul. Yang bisa lulus. Ya. Tapi reward itu ketika dia mampu melakukan salat 5 waktu. Reward itu ketika dia mampu mengaji, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Reward itu ketika dia mampu untuk bagaimana melakukan hal yang terbaik dalam hidupnya. Jadi ini menyangkut tentang moralitas agama. Kemudian yang selanjutnya, jangan sombong. Ya. Sebab apa yang kita mau sombongkan? Betul, tidak ada. Tidak ada yang kita mau sombongkan. Di atas langit ada langit. Ada langit. Di bawah tanah masih ada lagi. Ya, betul. Jadi inilah pendidikan kita harus simultankan antara satu dengan yang lainnya. Usahakan agama itu hal yang sangat penting. Ya. Moralitas agama. Dan ingat sekali lagi, ada social support, harus ada motivasi, harus ada semacam kemauan, keinginan orang tua menjadikan anaknya itu anak yang memiliki karakter yang bagus. Luar biasa. Jadi tidak bisa kita nilai. Sering saya sampaikan begini Pak Haji Talib. Ya. Kalau harta semata yang kita kejar, harta itu akan datang, kita jaga Pak. Kita jaga, kita akan bagaimana caranya. Supaya tidak hilang. Tapi kalau pendidikan untuk anak, itu dia yang akan jaga kita. Dan yang kedua, dia punya moralitas yang bagus. Tapi dengan harta biasanya dia sombong. Iya betul. Ini. Lagian juga kalau misalnya kita didik anak dengan baik, itu nanti kalau misalnya sudah besar, oh anaknya Pak Haji Talib, anaknya Pak Talib itu, anaknya Pak Haji Sukri itu. Nah itu kan memberikan juga nama baik untuk kita orang tuanya. Kemudian yang terakhir lagi siapa? Haji Talib apa itu? Usahakan anak diajar untuk bagaimana bisa bersabar. Menghadapi hidup ini, kuncinya syukur, sabar dengan syukur. Itu saja kuncinya itu. Iya, sahabat religi semua, sangat panjang lebar yang disampaikan oleh narasumber kita. Ya, betul-betul memang sangat menguasai tema kita yang pada hari ini. Dan mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak Haji. Maksudnya pesan-pesan terakhir adalah pesan-pesan untuk orang tua, bagaimana mendidik anaknya, bagaimana memberikan contoh kepada anaknya supaya anaknya itu bisa melek pendidikan di usianya yang masih dini, di usianya yang masih balita. Silakan Pak Haji. Jadi memang kita harus sadari bahwa pendidikan itu ada hal yang sangat penting yang merupakan bekal nanti untuk anak. Pondasi ya. Jadi kemudian ada satu ayat Al-Quran, ingat. Jadi Allah katakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingat, harta anak itu adalah semacam satu amanah. Fitnah itu adalah amanah yang kita harus bertanggung jawabkan. Akan datang di akhirat nanti. Kita tidak tahu kapan dia berakhir. Kita akan ditanya, anakmu itu kau apakan itu anakmu? Iya. Anakmu itu kau ajari apa dia? Apakah sejak pendidikan dini itu usia dini kau sudah ajarkan atau tidak? Iya. Ada yang macam-macam bilang, saya tidak ada alasan. Iya. Sekarang ini tanggung jawabmu, karena anak itu adalah tanggung jawab. Yang kedua, anak juga akan bisa mengelak. Sejak saya hidup ya Allah, saya tidak pernah tidak pernah diajak sholat misalnya. Jadi social support. Betul. Tidak pernah saya diberikan motivasi ya Allah. Karena orang tua saya sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan karirnya, harta dan sebagainya. Betul. Dia tidak pernah itu melihat saya, memperhatikan saya, memberikan sugesti motivasi kepada saya. Akhirnya apa Allah katakan, kalau begitu orang tuamu salah, masukkan dia ke dalam nerakaku, kata Allah. Jadi kadang bisa saja orang tua itu dia semuanya kesalahan sama dia. Kenapa? Karena dia belum pernah melakukan social support untuk anaknya dalam rangka bagaimana mendidik anaknya dengan pendidikan di usia dini anak itu. Oke, sahabat religi, mungkin cukup sekian penjelasan kita untuk tema hari ini. Nanti di tema-tema berikutnya akan kita lanjutkan dengan pembicara, dan insya Allah nanti kami mungkin akan kembali dengan Pak Haji Muhammad Sukri Mondang untuk tema-tema berikutnya, untuk pencerahan-pencerahan untuk pemirsa
podcast si Pekarewa di Sulawesi Barat. Demikian minallahil musta'an wal itiklan. Terima kasih Pak Haji atas kesediaannya mengisi podcast kita siang hari ini. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.